Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Hari ini kita akan belajar nanti coding, namun sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu. Oke, bila aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak, berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah, duduk tangan dilipat, duduk tangan dilipat. Oke. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil Islami dina wa bil Muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan membaca doa tadi kita diberikan hidayah sama Allah, diberikan ilmu yang luas sama Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua, alhamdulillah. Hari ini ada yang nggak berangkat? Berangkat semua? Siapa? Hafiz nggak berangkat. Kenapa? Sakit. Oke, mudah-mudahan Hafiz diberi kesembuhan oleh Allah. Kita doakan bersama-sama agar Hafiz mendapatkan kesembuhan dan bisa belajar kembali seperti biasanya. Oke, hari ini, kemarin kita minggu lalu sudah belajar coding, penelusuran coding terhadap pendidikan agama Islam. Sekarang kita akan belajar coding. Kalau kemarin hanya sepintas-pintas, sekarang kita akan belajar coding itu seru. Ada yang tahu coding itu apa? Hah? Coding ada yang tahu? Coding sih apa? Kemarin kita belajaran apa tadi? Waktu PAI minggu lalu? Apa? Ingat masih? Kode ORG kan, yang ada apa, burung, yang ada burung menangkap burung menangkap babi ya, kemarin minggu kemarin pakai kode ORG. Nah itu termasuk coding, kode. Nah apa itu coding? Nah kita akan belajar coding itu seru dengan permainan interaktif. Nanti kamu juga. Nah kita lihat sini dulu.
Bentar ya. Oke. Apa itu coding? Coding itu cara memberi perintah kepada komputer menggunakan bahasa yang dimengerti mesin, yang dimengerti komputer. Artinya apa? Kita memberi perintah. Ada yang pernah mainan HP? Pernah dolanan Google? Pakai yang voice note? Yang voice note. Carikan saya tas baru. Carikan model model seragam sepak bola terbaru bagi anak laki-laki. Pernah lihat nggak? Terus muncul tuh, muncul gambar-gambar tas baru yang perintahnya, kemudian gambar-gambar pemain sepak bola. Kalau perintahnya apa? Itu namanya coding. Memberi perintah kepada komputer untuk menggunakan bahasa yang dimengerti mesinnya. Ada yang tahu ChatGPT? Gemini? Itu kita akan belajar. Tapi kita nggak bagaimana belajar ChatGPT, nggak akan belajar itu dulu. Nanti mudah-mudahan kalau sudah dasarnya kita yang tahu dari coding ini, kalian bisa nanti membuat chat-chat yang lain. Ada yang pernah mainan ChatGPT, Gemini dan sebagainya? Bikin apa kira-kira biasanya kamu? Mencari apa? Ya keras. Mencari apa? Mencari permasalahan. Kalau matematika nggak tahu, PR-nya nggak tahu, pelajaran bahasa Indonesia nggak tahu, lewatnya ChatGPT. Oke. Itu bisa, tapi lebih bagus dengan menggunakan pikiran. ChatGPT hanya alat bantu saja, ya. Oke, nggak usah jauh-jauh. Kita akan lihat apa sih coding tadi. Coding apa? Cara memberi perintah kepada komputer menggunakan bahasa yang dimengerti mesin, tentunya mesin komputer. Nah, contohnya jika tombol ditekan maka lampu menyala. Lihat. Nah, ini juga coding. Cek sabarnya, lampu menyala, sekrek dimatikan, pencet. Nah, itu termasuk juga coding dalam sederhana. Kemudian, pernah kamu memberi resep kepada teman? Cara membuat mie goreng. 1. Siapkan mie-nya. 2. Dibuka bungkusnya. Terus yang ketiga, siapkan air panas yang kemudian masukkan ke dalam air mendidih dan sebagainya. Itu perintah-perintah itulah yang namanya coding. Nah, paham nggak? Menyalakan kipas angin, menyalakan ini, itu termasuk coding ini. Kemudian apa manfaatnya belajar coding? Melatih logika dan kreativitas. Tadi nakan lampu nyala, kok dipencet nyala ya lampunya? Kamu tentu berpikir, kenapa bisa nyala? Oh, ternyata ada aliran listriknya. Oh, ternyata ada aliran listrik yang menyambung dan bisa mematikan on-off-nya lampu. Tadi cara memberi resep ke teman tentang misalnya mie goreng. Akhirnya kamu jadi tahu, oh cara bikin mie goreng itu begini. Punya inovasi lagi. Bagaimana kalau mie gorengnya biar lebih enak, ditambahin apa, toppingnya apa. Nah, itu termasuk coding. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, berarti paham ya. Melatih kreativitas. Kedua, membuka peluang karir di masa depan. Kalau codingnya sudah bisa, nanti kita bisa membuat game. Kalau sudah ini hafal dan sebagainya, kamu melatih bukan hanya nonton, bukan hanya mainin, tapi kamu bisa membuat mainan sendiri. Nanti, tapi itu jauh ke depan. Karena teknologi semakin berkembang dengan pesat. Bukan hanya kita sebagai konsumsi, tapi kita sebagai produsennya. Wah,
Pak, dari awal dari coding tuh yang kamu lihat sering main apa namanya, Mobile Legend, kemudian apa, Free Fire, ada apa itu dari awalnya orang-orang yang menciptakan game-game itu berawal dari coding, belajar bagaimana memerintahkannya, bagaimana cara menembaknya, bagaimana cara agar mengganti senjatanya. Itu coding-coding yang nantinya kamu bisa. Kamu kan cuma mainan. Pernah berpikir nggak, kira-kira saya bisa membuat game itu nggak? Kita akan belajar, tapi dasarnya dulu tentunya ya. Nah, kemudian kenapa sih kita harus belajar coding? Yang pertama, agar otak kita menjadi pintar. Iya, otak kita bisa pintar. Bagaimana ya tadi yang Pak Guru nyatakan, berpikir lampu bisa menyala. Bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah. Ini akan jadi pemikiran-pemikirannya kita, otaknya bekerja, bukan hanya mainan saja. Bisa membuat game sendiri. Nanti kita akan belajar membuat game sendiri, nanti ada ya. Kemudian membuat animasi atau robot. Nanti kita bisa membuat animasi sendiri, robot. Kalian bisa belajar di rumah ya. Pak, yang nggak punya komputer atau laptop Pak, nanti bisa ada yang codingnya menggunakan unplug dan plug. Bisa pakainya tradisional. Nanti apa yang tradisionalnya? Nanti kita belajar. Nah, ada bahasa-bahasa atau istilah coding. Satu, pakai Scratch. Nanti ada istilahnya Scratch. Biasanya Scratch itu apa? Pakai puzzle, kode atau warna-warni. Kemudian Blockly, serupa puzzle tapi mudah dipahami. Atau Blockly, atau kondisional, pilihan berdasarkan situasi. Nanti ini ada, tapi kita akan belajar yang satu dulu, Scratch. Nah, itu pakai puzzle, sedikit pakai puzzle. Ya, kita lihat lagi. Nah, yang sering kamu lihat pada waktu TK itu sudah diajarkan codingnya, tapi tidak pakai komputer. Pernah lihat kayak gini labirinnya? Menggunakan karakter dengan perintah up, down, left, right, tambahkan kondisi menyentuh dinding. Bagaimana kamu menyelesaikan sampai finish? Ya kan? Pernah lihat ya? Nah, di TK ya. Pertama lurus, kemudian belok, kemudian kemana lagi? Lurus, kemudian belok ke sini, lurus, kemudian belok, down, left, belok kanan, belok kiri. Kemarin waktu kita coding pelajaran PAI, itu kan ada lurus ke depan, maju 4 langkah, titik kiri ke depan, maju 5 langkah. Ingat pelajaran PAI yang kemarin? Itu termasuk KD. Ini yang kita coding yang masih anak-anak. Tarafnya masih TK. Biasanya TK tuh pakai apa? Pensil ya. Pensil, lurus sampai ketemu finish. Itu sudah dari TK sudah belajar coding. Ya. Nanti pembelajarannya lagi ada. Nah, selanjutnya coding di Scratch. Bagaimana caranya? Nanti kita akan belajar coding Scratch-nya. Buka Google, ketik Scratch, klik main, nanti akan muncul aplikasi awal Scratch, kemudian tema project, kemudian atur gerakan syarat, background, kontrol, geser ketika diklik. Nanti kita akan belajar Scratch. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Nih, ada pertanyaan? Gak ada. Oke, kita lihat dulu. Kita buka di Scratch-nya dulu, ya. Oke. Nah, kalau kamu punya komputer, nanti kita lihat. Ini masih lama, ya. Nanti kita lihat. Nah, ini nanti tunggu ya. Masih tunggu nanti. Kalau kamu punya komputer, langkah pertama buka laptop. Itu termasuk buka laptop. Ini langkah-langkah coding nih. Buka laptop, kemudian pencet on off-nya, powernya, muncul nanti begini, keluar begini, ya. Ini awal, ini juga termasuk coding nih. Nanti yang punya laptop di rumah ya. Nah, muncul nanti kayak gini di laptop.
Oke, sekarang kita cari di Google-nya. Biasanya kalau laptop ada gininya. Nah, pakai Google. Nah, terus nanti kita ketik. Nah, kita ketik scratch. Oke. Oke. Nah, ini sudah ada. Nah, scratch. Nah, muncul. Start Imaging Program Share. Klik sini. Nah, akan muncul. Tampilnya kurang besar ya, kita besarkan. Nah, kita tutup dulu. Nah, kalau kamu ingin bergabung, pakai gabung, tapi nanti pakai email kamu. Contoh. Nah, ini akan buat emailnya, buat kata sandinya, ketik sandi lagi. Punya pribadi kamu. Tapi karena ini baru latihan, kembalinya. Nah, karena kita baru latihan, kita tunggu saja. Langsung cara membuat. Kalau mau gabung, kita mulai membuat. Nah, sampai sini sudah tahu? Sudah, benar. Oke, kita akan membuat gamenya. Nah, ini ada gambar apa ini? Kucing. Kucingnya mana? Nah, ini bisa dirubah. Nah. Oh, Nah, kita kucingnya kita geser ke sini. Paham? Nah, kemudian kita, nah, kucing ini bisa kita tampilin. Nah, apa bisa dirubah, Pak? Bisa untuk kucingnya. Mana ya? Oh, ini bisa menambahkan 2 orang atau berapa bit bisa kita tambahkan. Atau mau tambahkan lagi. Nah, kita nggak usah latar dulu ya. Mana tadi? Nah, ini dihapus dulu. Ini gambarnya. Lebih map. Oke. Kemudian custom. Ya, sudah ya. Oke. Kita tinggal perintahkan. Kita mau membuat perintah ini. Caranya bagaimana membuat perintahnya? Nah, kita pakai, jadi kita kontrol dulu. Harus pakai bendera dulu. Nah, kita misalkan kasih bendera, seret ke sini. Kita klik dulu kucingnya. Nah, kemudian kalian mau apa? Misalkan gerakan atau apa nih? Pengennya apa? Nah, mau apa? Mau tanya atau kontrol kejadian ketika tombol menjadi menyaring dan menerima pesan, siarkan pesan atau suara, mainkan suara biar bunyinya meong, bunyinya melo, hentikan semua suara, kemudian atau tampilkan, katakan halo. Oke, kita mulai. Mau katakan halo, halo, nanti muncul. Mau katakan apa lagi? Nah, misalkan saya katakan, halo, lagi, ganti, nah kita ganti. Pakai, kalau yang pakai ketikan bisa pakai ketikan. Nah, halo, misalkan saya, siapa? Andi, misalkan. Oke, sudah cukup.
Nah, kemudian bisa katakan lagi. Setelah 2 detik kita nyalakan. Halo, saya Andi, mari belajar coding. Mari belajar coding. Nah, sudah. Kita jalankan coba. Nah, kita bisa jalankan. Maaf, ini kita hilangkan dulu. Nah, kita jalankan. Halo, saya Andi. Mari belajar coding. Bisa? Oke. Pak, biar gerak gimana? Nah, biar gerak bagaimana? Nah, mau geraknya apa? Oke. Setelah susah. Nah, oke. Setelah ini kita akan mari belajar coding. Tadi di sini ada ukuran X dan Y. Maksudnya X sebelah sana, Y sebelah sana. Kita atur dulu X dan Y-nya. Mau ke sana atau ke sana. Nah, kita atur dulu pergi ke X dan Y. Nah, pergi ke X dan Y. Paham? Kita atur misalkan ini 180. Mana tombolnya? Ini X 180. Y-nya kita atur katakan negatif 83. Nah, ini ya. Cukup. Setelah itu apa? Pergi ke XY, gerakan 10 langkah. Mana gerak 10 langkah? Masuk dulu. Nah, pergi ke XY, dari X ke Y, ke sana kan? Perginya kemana? Harus ada gerak 10 langkah. Selama berapa detik? Ya, nanti kita ada. Nah, selama nanti kita cari. Kita cari nanti gerak putar pergi. Nah, nanti kita cari dulu. Ini selamanya. Nah, selama gerak 10 langkah. Gerak 10 langkah. Gerak. Kita coba. Bisa enggak? Kita gerakan. Halo, saya Andi. Mari belajar coding. No, ininya loncat, Y-nya jauh. Nah, kurang loncat ke sana. Nah, nih ya. Tarik lagi. Nih kita mulai. Oh maaf, ini kita ulang. Oke. Nah, ini nanti akan belajar lagi. Baliknya gimana Pak? Halo, saya Andi. Gitu. Nanti kita akan belajar tadi. Nah, belajar terus. Nah, langkah ya. Langkahnya ke sini nanti bagaimana? Kalau bisa balik lagi. Oke, sampai sini ada yang paham? Tahu? Oke, nggak usah jauh-jauh. No, saya nanti bisa loncat kembali, atau ditambahi dengan yang lain. Oke, kalau pengen mudahnya kita lihat yang mudah-mudah dulu. Nanti bisa dicoba gerakan-gerakannya, mulai di balok saya, variabel, tampilkan suara, meong, dan sebagainya. Itu ada semua. Oke, kita hapus semuanya dulu. Hapus semua balok. Kita hapus semua. Hapus balok. Kita coba semua. Kita mulai dari langkah awal. Siapa yang mau maju? Ada yang mau maju? Kita coba. Siapa? Ada yang mau maju? Nah, kita dari awal. Nah,
Nanti kamu bisa belajar dari sini. Ada yang mau bisa maju? Sok. Oh, ayo maju nggak apa-apa. Ayo maju. Diajarin Pak Guru. Ya, siapa? Cak, maju Cak. Apa-apa Cak, maju Cak. Oke. Latarnya bisa diganti, Ocha. Mau cari yang latar apa? Boleh. Atau mau cari latarnya? No. Mau yang warna apa? Mana? Bedroom. Oke. No, bedroomnya. Oke. Bedroomnya kita tutup dulu. Nah ini tutup. Ini tutup aja. Nah, bedroomnya ini. Kemudian kucingnya diklik ke sini. Tarik ke sini. Oke. Dah. Oke. Tutup dulu ininya. Oke, ini. Oke, kita tutup dulu. Kita tutup. Tutupnya kita buat close-nya mana? Kita refresh dulu aja ya. Kita refresh dulu. Oke, kita refresh. Tutup aja dulu. Nah, oke. Kita ganti background ininya dulu, mouse-nya. Nah, ya kucingnya di. Nah, latarnya. Nah, sorry. Nah, mana backgroundnya? Oke, udah. Mau ganti kucing? Bisa. No, mau ganti apa? Kucing, balon, manusia. Nah. Mana? Boleh. Pencet. Enggak, klik. Nah, sudah. Oh, kalau mau ditambahkan ininya hapus. Mana? Nah, ini hapus. Enggak apa-apa, maaf. Ini hapus. Oh iya, yes. Nah, oke. Tik ininya. Nah, ya, sudah. Kira-kira biar bunyi halo. Oh, mulai dulu. Lewat kontrol. Kontrol. Nah, tunggu, kontrol dari atas. Kontrol. Enggak. Atau kejadian. Nah, di kejadian. Iya, keret. Seret. Di sini saja tempatnya. Nah, kemudian berikan perintahnya. Mana perintahnya? Ada perintahnya? Bisa ditarik sini. Nah, perintahnya bisa pakai suara, kontrol, tunggu, sensornya, operatornya, kejadian, suara, tampilan. Nah, katakan halo kalau mau itu. Nah, halo. Nah, kemudian pengennya berapa detik halonya? Mau 2 detik boleh. Kemudian katakan lagi, mau diganti. Tarik lagi. Nah, ini katakan halonya. Nah, ini ditarik, taruh di sini. Nah, ganti, jangan katakan halo. Misalkan saya Ocha. Ya, saya Ocha. Nah, oke. Mau ngomong lagi nggak? Kira-kira si anaknya mau ngomong apa? Tambah lagi. Nah, misalnya ngomong apa lagi? Ayo. Ayo kita kenalan. Oke.
Oke. Ayo kita kenalan. Sudah? Sudah? Oke. Sekarang diklik. Kita coba. Oke Pak Guru, karena nggak nyampe ya. Kita coba. Halo. Saya Ocha. Ayo kita kenalan. Oke? Oke, tepuk tangan buat Ocha dulu. Mau belajar gerakan? Nah, nanti dulu kita tanya nanti. Sudah, duduk. Nah, itulah kita belajar coding. Belajar codingnya itu. Sedikit nanti kita akan belajar lagi bagaimana penerapan codingnya. Nah, lihat. Masuk lagi. Nah, oke. Kita mulai tadi. Oke. Nah, kita sudah belajar coding script tadi. Mudah-mudahan kita belajar coding. Sekarang dari kesimpulan tadi, kita senang nggak? Senang ya? Bisa belajar itu ya? Oke. Coding itu menyenangkan. Tadi ada kreasinya kan? Ada kreasinya. Bilang halo, biar ame, ada gerakan ke atas, ke bawah. Nah, inilah belajar coding. Nanti di rumah kalian belajar bagaimana nanti bisa loncat. Bisa? Bisa nggak? Bisa? Kok diem semua? Ngantuk tak? Oke, tepuk semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai ini kesimpulannya bahwa coding itu menyenangkan dan berguna bagi kita, dan jadilah kreator teknologi masa depan. Terima kasih. Ayo nanti kita lanjut belajar coding level berikutnya. Kita akan belajar nanti level berikutnya bersama-sama. Pak Guru juga masih belajar. Papan tulis ini kita gunakan sebagaimana mestinya, bukan hanya untuk karaoke yang lagi viral ya. Ada yang pakai papan tulis buat karaoke. Sebetulnya tidak apa-apa, karena untuk menghilangkan mungkin guru-gurunya lagi stres menghadapi kalian yang suka ribut, jadi sekedar refresh. Gak apa-apa, kita jangan ikut-ikutan mereka yang berkomentar negatif. Tapi marilah kita jadikan ini sebagai kreatornya kita. Kita bisa membuat game-game yang lebih baik, menjadi YouTuber baik. Duduk siap. Sebelum pulang kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.